Weh, ada apa ini? Ada apa? Loh, weh, itu kan. Kok pada menguap sih? Ngantuk ya? Wah, ada apa sih Paman? Ada sesuatu yang gak beres nih sepertinya. Loh, paman-paman para medis ini juga mau kemana ya? Sepertinya ada yang mau diselamatkan. Wah, gak ada yang bisa jelaskan ke Otan nih. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Paman-paman petani ini sepertinya melihat sesuatu yang gak beres di atas pohon tuh. Ayo naon John? Iya ya manu. Aduh, lain talulungan atuh. Aduh, kumaha ieu teh? Itu kan orang layangan. Entar aja eueuh. Ya ampun, ternyata ada sobat Otan si burung hantu yang tersangkut benang-benang layangan tuh. Sob, gimana kondisi kamu Sob? Sabar ya, Paman segera datang membantu. Sepertinya paman-paman para medis ini mau membantu sobat Otan yang sedang terjerat deh. Ayo Paman, dipercepat laju mobil ambulansnya. Cepet Paman, cepet bantu sobat Otan. Kalau telat bisa bahaya. Syukurlah, paman-paman dan kakak para medis ini cepat sampai ke lokasi. Rupanya, paman dan kakak ini adalah seorang dokter dan para medis hewan teman. Mereka merupakan tim Moyan Vet, mobil pelayanan veteriner atau dokter hewan. Mobil canggih yang lengkap dengan fasilitas medis ini diluncurkan oleh Rumah Sakit Hewan Jawa Barat untuk melayani kesehatan sobat-sobat Otan yang ada di sekitarnya. Seperti sobat Otan si burung hantu ini teman. Otan jadi khawatir nih Sob. Tapi tenang ya, kan ada paman-paman dan kakak dari Moyan Vet yang siap membantu. Benang-benang yang menjerat sayap sobat Otan ini sudah berhasil dilepaskan. Namun karena sudah cukup lama terjerat, sobat Otan ini cukup lemas ya. Sampai-sampai kakak dokter harus menyuntiknya. Pak, ini karena masih lemas, saya bawa dulu ya ke rumah sakit. Nanti kita obatin dulu ya, baru nanti kalau misalkan udah diobatin nanti kita lepas gitu ya. Oke. Ya makasih ya Pak. Ya. Wah, sepertinya kamu harus dibawa ke rumah sakit hewan untuk mendapat perawatan. Semoga kamu segera membaik ya. Oh iya teman, untuk kalian yang membutuhkan pertolongan dari Moyan Vet ini, kalian bisa juga tuh kontak ke Rumah Sakit Hewan Jawa Barat. Biasanya Moyan Vet lebih sering dihubungi untuk pengobatan hewan yang bersifat massal. Walaupun terkadang pengobatan hewan milik perorangan juga kerap dilakukan ketika mendesak. Pak, benar Pak. Iya, benar Pak. Ini dari Moyan Vet kan? Iya. Wah, ada apa lagi nih? Tiba-tiba aja ada kakak yang datang menghampiri Moyan Vet. Coba dilihat. Ya ampun, ternyata ada sobat Otan lagi tuh yang sedang sakit. Ayo kak, cepetan diperiksakan sama paman-paman dokternya. Supaya ketahuan sakit apa sobat Otan ini. Ini udah nekrosa, jadi udah rusak ya organnya, udah nggak segar lagi. Ini harus dilakukan operasi kan? Ya ampun, harus dioperasi. Otan nggak salah dengar tuh. Waduh, gawat sekali nih. Ternyata organ reproduksi yang disebut hemipenis milik sobat Otan ini sudah rusak. Jadi harus segera dilakukan operasi teman.
Oke, kamu segera masuk ke ruang perawatan, Sob. Sudah ada kakak dokter yang akan mengobati kamu tuh. Ayo kakak dokter, tolong dibantu ya Sobat Totan ini supaya lekas sembuh. Pasti ada gitu. Mangga Sebelum dilakukan tindakan operasi, biasanya pemilik hewan diharuskan menandatangani surat persetujuan terlebih dulu. Duh Sob, semoga berjalan lancar operasinya. Tenang, ada kakak dan paman dokter yang siap membantu. Penanganan yang dilakukan pertama-tama luka disiram dengan cairan glukosa. Setelah itu dilakukan pembiusan lokal. Tak ketinggalan disuntikan dengan pereda nyeri dan antibiotik juga. Gak butuh waktu lama, operasinya berjalan lancar tuh. Wah, ikut lega juga nih Otan. Ini udah sadar ya. Udah udah dilakukan operasi. Nanti paling di rumah tolong dijaga makannya aja. Antibiotik juga udah disuntik. Jadi di rumah ya tinggal dipantau aktivitasnya, makannya sama lingkungannya aja ya. Baik dok. Ya. Syukurlah Sob, kamu udah bisa langsung pulang karena operasinya lancar. Tetap jaga kesehatan ya Sob, supaya lekas pulih. Moyan Vet bisa jadi solusi ya teman. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke rumah sakit hewan. Namun, kalau penanganan yang lebih serius, biasanya tetap dilakukan di rumah sakit hewan ya. Tim paramedis dan dokter Moyan Vet baru saja mendapatkan laporan lagi nih teman. Ada Sobat Otan yang butuh pertolongan. Ada keledai mini di sebuah tempat wisata Lembang mengalami cedera. Oke, Moyan Vet sudah tiba. Kalian gak usah khawatir lagi ya Sob. Nah, kakak dokter langsung sigap turun menemui salah satu Sobat Otan ini nih. Jadi gini Tan, kita masih belum tahu nih penyebabnya apa. Untuk lebih lanjutnya, mari kita ke Moyan Vet. Wah, kenapa sih kamu Sob? Ayo diperiksa lebih lanjut kalau begitu. Biar tahu penyebabnya dan bisa segera diobati ya Sob. Lihat, perlengkapan dan alat-alat kesehatan di Moyan Vet ini sama seperti di rumah sakit ya. Bahkan alat ronsen digital juga ada loh di dalam mobil ini. Pas banget, alat X-ray portable bisa dipakai untuk memeriksa punggung keledainya. Ayo paman-paman, tolong bantu sembuhkan Sobat Otan ini. Wah, canggih ya peralatannya teman. Bener-bener gak perlu repot datang jauh-jauh ke rumah sakit. Moyan Vet bisa langsung datang ke tempat sobat-sobat Otan yang sedang sakit. Kalau dari hasil X-ray-nya mah nggak ada kelainan ya. Bagus, ya, normal ya. Ini kita lihat ini persendiannya juga persendian yang depan ya juga normal ya. Jadi kemungkinan ini cuma kelelahan aja sih ya. Nanti selanjutnya saya kasih vitamin ya. Boleh. Syukurlah, cuma butuh istirahat aja sepertinya. Semoga setelah disuntik vitamin dan istirahat yang cukup, kamu bisa pulih lagi ya Sob. Teman, gak cuma keledai aja nih yang butuh pengobatan. Di sini juga ada alpaka. Mumpung ada Moyan Vet di sini, Sobat Otan satu ini juga gak mau ketinggalan untuk diperiksa. Emangnya kamu kenapa sih Sob? Waduh, hidung kamu pada lecet gitu. Oke deh, monggo diperiksa kakak dokter. Wah, ternyata hidung alpaka ini ada jamurnya teman. Pantes aja Sobat Otan ini mengeluh gatal-gatal di hidung. Jadi kakak dokter mengoleskan antiseptik bagian hidung alpaka. Semoga lekas sembuh ya Sob. Sehat ya. Wah, ketika Moyan Vet berada di tempat wisata ini, ada juga pasien yang langsung datang mendekat.
Kebetulan kakak ini butuh memeriksa tikus-tikus penelitiannya. Teman, kakak mahasiswa ini sedang meneliti terkait obat pereda nyeri. Nah, yang menjadi bahan percobaannya yaitu sobat otan si tikus putih ini. Karena dia memiliki kesamaan fisiologis dengan manusia. Yang mana lagi? Tikus-tikus ini diberikan perlakuan yang berbeda terhadap dosis obat pereda nyeri. Oleh sebab itulah akan dilihat dari hasil ronsen di bagian lutut depannya. Wah, sungguh membantu sekali ya teman keberadaan Moyan Vet ini. Gak hanya untuk sobat otan yang sakit, tapi juga membantu penelitian kakak mahasiswa. Wah, kermaks! Weh, ada apa ini? Ada apa? Wah, Bunda sama paman-paman ini kok heboh banget lagi ngejar sesuatu. Tuh, si paman sampai kepleset jatuh gitu. Memang lagi mau nangkep apa sih? Loh, weh, itu kan. Wah, nggak salah lagi sih ini. Itu kan si Puyuh. Nih ya, Otan kasih tahu Bun, kalau si Puyuh itu jagonya melarikan diri dan bersembunyi. Di alam, si Puyuh didesain untuk menghindari bahaya dengan segala kelebihannya teman. Pertama, kemampuan berkamuflase. Coba nih ya, Otan tes mata teman-teman di rumah setajam apa. Coba Om kameramen, kasih lihat videonya. Gimana? Sudah bisa melihat di mana sobat Otan si Puyuh itu berada? Masih gak kelihatan? Oke Om kameramen, tolong zoom in dikit. Gimana? Sudah kelihatan lah ya. Kebangetan sih kalau masih gak kelihatan juga. Kayaknya ada yang harus pakai kacamata nih. Ya udah Om kameramen, zoom in mentok sampai mukanya si Puyuh selayar Trans 7. Nah kan, si Puyuh dari tadi itu sudah ada di situ, gak kemana-mana. Tapi warna bulunya membuat dia menyatu dengan alam. Jadi semakin sulit dilihat ketika dia bersembunyi di rumputan. Itulah kelebihan si Puyuh ketika berkamuflase menghindari ancaman. Kermaks alias keren maksimal. Nah, tuh kan, si Puyuh kayak terbang gitu, sampai-sampai Bunda gagal menangkapnya. Itulah kemampuan hebatnya yang kedua. Selain kecepatan larinya yang secepat kilat, dia juga punya lompatan bak penerbang ulung. Sejatinya, si Puyuh adalah unggas yang tak bisa terbang teman. Tapi kepakan sayap dan lompatan kakinya mampu dimaksimalkan ketika dibutuhkan. Seperti penerbang sungguhan kamu sob. Dalam uji lompatan kali ini bisa kita lihat kalau si Puyuh bisa melompat setinggi 6 kali tinggi badannya. Padahal itu cuma dengan sekali tolakan kaki. Luar biasa. Manusia sehebat Cristiano Ronaldo aja cuma bisa melompat setinggi 2,56 meter alias 1,5 tinggi badannya. Sekarang bisa kebayangkan hebatnya si Puyuh? Loh, tolong! Ada pertengkaran! Aduh, baru juga Otan mau jelasin kehebatan kamu yang ketiga. Taunya kamu unjuk gigi duluan. Sejatinya Puyuh memiliki jiwa petarung yang ganas teman. Apalagi kalau melihat lawan yang berani masuk wilayah kekuasaannya. Tapi yang bikin kagumnya lagi, justru para puyuh betina lah yang memiliki jiwa petarung ketimbang jantannya. Ya, betul. Kedua puyuh ini adalah para betina yang sedang berebut wilayah teman. Dia akan saling meninggikan badannya dan melancarkan serangan dengan paruhnya. Tujuannya untuk mengalahkan lawannya dengan cengkraman paruh dan bantingan. Tuh dalam tayangan lambat. Kelihatan kan betapa kerasnya bantingan si puyuh? Betina yang kalah akan menyerah dan memilih meninggalkan wilayah tersebut alias terusir.
pemenangnya akan menguasai wilayah tersebut untuk mencari pasangan dan berkembang biak. Wih, Otan gak nyangka juga sih Sob. Kirain kamu imut-imut, taunya serangannya maut. Shh, sepertinya ada yang lagi diem-diem ngumpet nih. Weh, si Puyuh rupanya lagi menjaga telurnya teman. Tapi muka kamu kok kayaknya waspada gitu Sob. Loh, kamu mau kabur kemana? Walah, kamu didatengin sama Bunda toh. Tan, biasanya burung puyuh liar itu yang mengeram itu pejantannya, bapaknya, ibunya nggak tahu kemana Tan. Dah, tapi aduh, sayang ya, kalau kita ambil sayang kasihan. Biar nanti bapaknya balik lagi dieremi nanti netes ya nggak? Jadi anak banyak deh. Tuh. Wih, ini sih yang namanya Papa Idaman ya Bunda. Dia bertanggung jawab menjaga calon anak-anaknya sampai menetas sempurna. Oke deh Bun, kita tinggalkan saja telur-telur puyuh liarnya di situ. Para puyuh, nggak usah takut ya. Nanti balik lagi ke sarangmu ya. Wah, pamannya sampai guling-gulingan begitu. Akhirnya si puyuh tertangkap teman. Bunda, kenapa sobat Otan itu ditangkap? Janji sama Otan, jangan disakitin ya puyuhnya. Enggak Tan, enggak Bunda sakitin, enggak ditangkap. Mau dikasih unjuk aja ke teman-teman di rumah bahwa ya kalau puyuh hutan sama puyuh yang diternakin itu lain. Misalnya nih kayak jarinya 3. Tapi kalau yang diternakin 4 ya Mas. Ya. Badannya juga ini kecil. Kalau yang diternakin besar. Bulunya juga nih coraknya lain ya. Kalau ini kan coklat-coklatan. Iyalah, Otan yakin Bunda gak akan menyakiti sobat Otan. Oke deh Bun, kita lepaskan dia kembali ke alamnya. Hihui. Tapi Otan masih penasaran sama puyuh yang di peternakan Bun. Nah, nih. Kalau yang peternakan kayak gini, puyuhnya ini jarinya 4, ada ibu jarinya di atas nih. Kalau yang liar kan cuma 3. Nah, dan ini yang besar nih. Besar. Oke deh, teman di rumah udah paham ya perbedaannya. Itulah kenapa di beberapa daerah ada yang menyebut puyuh peternakan dengan sebutan gemak. Kalau soal kemampuan bertahan hidupnya, jelas lebih tinggi puyuh liar. Karena puyuh di peternakan terbiasa hidup di dalam kandang. Tan, Bunda mau panen telur puyuh. Banyak sekali Tan. Di sini, di kandang ini ada 1.500 ekor puyuh produktif. Nah, dari 1.500 ekor itu menghasilkan telur setiap harinya 15 kilo. Banyak sekali Tan. Aduh. Wow, panen raya dong Bunda. Mau jadi sate telur atau isian bakso atau direbus terus jadi tambahan sop, semua enak. Tapi jangan sampai makan terlalu banyak alias jumlahnya yang berlebihan ya. Suka sih boleh aja, tapi makannya secukupnya ya. Tan, telur puyuh itu warnanya macam-macam, cantik banget ya Tan. Tuh macam-macam. Ada yang doreng-doreng ini, ada motifnya. Ada yang polos kayak gini, ada yang warnanya kayak gini. Ada juga yang kayak gini Tan. Nih. Ini itu telur yang lahirnya prematur. Ya. Nggak keras, tapi ini nggak bagus. Nggak bisa netes juga, dimakan juga susah. Kalau direbus suka pecah, soalnya apa? Kulitnya tipis. Wah iya ya, cangkang kulitnya lembek gitu ya. Ini yang dinamakan telur yang gagal tumbuh teman. Tapi kalau soal motif, ternyata aneka rupa pada cangkang telur puyuh semua tergantung karena pigmen yang ada di tubuhnya.
Di alam, corak di telur ini akan membantu agar tidak dimakan oleh predator, seperti reptil pemakan telur. Lagi-lagi Otan terkagum-kagum sama kehebatanmu, Sob. Cakep! Oh iya, ada hal yang menarik loh soal si puyuh. Teman di rumah percaya nggak kalau kepala si puyuh betul-betul bisa seimbang? Nih ya, Otan buktiin. Mau digoyang, mau diputar-putar, atau badannya diangkat-angkat, si kepala puyuhnya akan selalu di posisi semula. Jadi ibarat gimbal penyeimbang, kepalanya akan selalu stabil meskipun badannya bergerak kemanapun. Itulah kenapa si puyuh tetap bisa berlari kencang melewati aneka medan terjal dan matanya tetap fokus melihat jalan. Loh, Bunda sekarang mau kemana? Nih, Bunda itu mau ngelepasin puyuh-puyuh nih. Biasanya peternak di sini itu suka ngelepasin puyuh-puyuh yang jantan. Masalahnya apa? Jantan itu cuma boros-borosi makan. Jadi nggak produktif kan? Dilepas liarkan. Sekalian biar hidup di alam. Nih. Oh gitu, Bun. Benar juga ya. Keberadaan puyuh dalam rantai makanan di alam ternyata juga penting, teman. Jadi, tradisi para peternak melepas liarkan sebagian puyuh seperti ini secara langsung dapat menjaga burung predator seperti elang dan burung hantu tetap lestari. Buat yang beruntung, dia bisa berkembang biak seperti puyuh hutan. Selamat memulai petualangan baru kalian ya, Sob. Dadah! Kok pada menguap sih? Ngantuk ya. Siang-siang begini emang paling enak rebahan. Gak apa-apa rebahan, tapi sambil nonton si Otan ya teman. Sobat-sobat Otan juga udah pada menguap tuh. Tapi jangan salah teman. Kalau kalian menguap, biasanya dikaitkan dengan kelelahan dan mengantuk kan? Tapi tidak dengan sobat-sobat Otan teman. Mereka juga menguap, tapi punya sebab dan tujuan yang berbeda dengan manusia. Nih, Otan jelasin. Cekidot! Teman, kalian sadar nggak kalau di sebelah kalian menguap, terkadang kamu jadi ikutan menguap? Ya kan? Memang benar teman, menguap itu bisa menular. Sama seperti sobat Otan si Raja Rimba ini. Dalam kelompoknya, Simba akan bergantian menguap dengan singa lainnya. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan melihat ancaman atau peluang mendapatkan makanan. Bagi hewan bertulang belakang, menguap dapat melancarkan aliran darah ke tengkorak, mendinginkan otak, dan membantu kewaspadaan. Teman, kalau kalian mengira ular ini mau siap-siap bobo, salah besar kalian. Justru kalau si ular menguap, itu tandanya ia siap-siap mau makan. Ular menguap bertujuan untuk meregangkan rahangnya dan bersiap menelan mangsanya yang berukuran lebih besar dari kepalanya. Rahang bawah mereka tidak melekat dengan rahang atasnya. Ia dipisahkan dengan otot ligamen yang memungkinkan suapan ular bisa lebih lebar berkali-kali lipat. Pada atap mulut ular terdapat organ bernama vomeronasal. Organ ini dapat menangkap isyarat kimia berupa aroma di udara. Jadi dengan menguap, ular juga bisa tahu ada mangsa apa yang terdekat dengan mereka. Keren! Kalau sobat Otan yang banyak menghabiskan waktu di dalam air dan tidak bisa berenang ini beda lagi teman. Kudanil tidak akan menguap ketika di darat. Sobat Otan yang punya nafsu makan kecil ini hanya menguap pada saat ia di dalam air. Menguapnya seekor kudanil adalah sebuah peringatan bagi yang lain. Sebagai tanda itu adalah wilayahnya, agar kamu dan kudanil lain tidak mendekat. Ih, kamu jaga jarak banget sih Sob anaknya. Udah ya teman, bahas menguapnya. Otan menyusul sobat Otan yang lain nih.
Yuk ah! Asik! Pada healing nih. Otan ikut aja ah meskipun gak diajak. Ada Boy, Pilo, dan Zain. Pasti seru kalau jalan-jalannya sama Otter gini. Nah kan, karena Otter satu-satunya keluarga musangnya semi akuatik, healing pasti nggak jauh dari perairan seperti danau ini. Hei, bukannya pada mau berenang, kok malah bercanda sih? Teman, saking dekatnya dengan pemilik mereka, Sobat Otan ini memang manja banget. Oke, kita renang aja yuk. Loh, kok kalian langsung balik lagi ke daratan sih? Ada apa gerangan, Sob? Wah, pasti ada yang gak beres nih. Otan tahu, mereka tidak mau berenang pasti karena kondisi lingkungan. Sobat Otan ini memiliki kemampuan mendeteksi kualitas air. Sehingga mereka tahu mana air yang bersih dan mana yang sudah tercemar tuh. Benar saja teman, kata kakak pemilik otter ini, air danau cenderung beraroma amis dan bau lumpur. Otter juga lebih menyukai perairan landai dan dangkal. Selain itu, otter juga butuh bebatuan, semak-semak, ranting kayu di pinggir perairan untuk bermain. Wah, pantas saja kamu langsung naik ke daratan ya Sob. Kayaknya danau ini gak cocok buat tempat bermain kamu. Oke, kalau gitu kita jalan-jalan ke lokasi lain Sob. Nah, kalau airnya bersih gini sih sudah pasti mereka betah. Aliran sungai kecil ini juga cocok jadi tempat bermain kamu ya Sob. Tuh kan, mereka terlihat happy. Oh iya teman, keberadaan otter bisa menjadi indikator lingkungan yang sehat. Karena otter termasuk hewan yang sensitif. Mereka hanya mau hidup di air yang tidak tercemar. Teman, kehebatan otter di dalam air tak lepas dari keunikan matanya. Iya, matanya. Mereka memiliki kelopak mata transparan yang berfungsi seperti kacamata selam saat di dalam air. Wah, ini mah hantu peri. Karena inilah mereka mampu melaju cepat saat berenang. Bahkan mencapai 7 mil per jam. Yang artinya kemampuan berenang otter lebih cepat 3 kali lipat daripada manusia. Tak hanya itu, mereka juga dapat menahan nafas di dalam air sekitar 4 menit. WOW banget kan? Hal inilah yang membuat otter handal berburu di dalam air. Oh iya, Sobat Otan satu ini termasuk hewan yang hiperaktif ya teman. Sehingga pergerakannya pun cukup lincah. Otter jadi penasaran nih, antara otter dan kerabatnya musang yang bernama Jojo ini, kira-kira siapa yang lebih cepat ya? Oke kalau begitu, mari kita lihat aja yuk. Sudah siap kalian Sob? Otan kasih aba-aba ya. Bersedia? Siap? Ya! Wah, beneran si otter teman yang melesat lebih cepat ketimbang musang pandan. Kemampuan lari otter ini diperkirakan bisa mencapai 24 km per jam loh. Wow, cepet juga kamu Sob. Teman, tadi otter dengan musang pandan sudah balapan lari. Sekarang otter melakukan uji coba lagi nih. Gimana ya kalau mereka dikasih makan kesukaan mereka? Bakal berebut nggak ya? Wah, benar aja nih teman, terjadi hura-hara tuh. Kedua Sobat Otan ini sama-sama nggak mau mengalah teman. Wah, bahaya Sob. Aduh, jangan dong. Nggak bisa ya saling berbagi gitu.